Haleluya, shalom anak-anak muda yang se-NJC yang siap memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita, sorakan. Haleluya. Haleluya, apa kabar hari ini teman-teman? Aku senang banget kita bisa ketemu lagi. Sekalipun kita masih tetap harus beribadah di rumah masing-masing, aku percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas, ada di setiap kediaman teman-teman, amin. Mari teman-teman, kita mau sama-sama menaikkan setiap ucapan syukur kita saat ini. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hari yang telah Engkau jadikan atas setiap kami ya Bapa. Kalau kami masih boleh ya Bapak bersama-sama berkumpul Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, roh keunitian Tuhan menyatukan setiap kami, spiritualmu menyatukan setiap kami untuk sama-sama fokus menyembah Engkau, sama-sama fokus memuji, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap kami Tuhan boleh memberikan yang terbaik lewat sorak-sorai kami, lewat penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Sebab kami percaya hanya Engkau Tuhan yang layak kami senangkan, yang layak kami tinggikan di antara segala Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak-sorai meninggikan namamu. Sama-sama kita yang siap bersorak-sorai kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari teman-teman tepuk tangan di atas kepala kalian yuk. Kita mau sama-sama bersorak-sorai untuk kebaikan Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sepenuh jiwa, sepenuh
mari kita sama-sama mau siapkan hati kita pada saat ini. Kita akan membawa setiap persembahan kita. Teman-teman boleh memberikan persembahan lewat transfer di nomor rekening yang sudah tersedia di layar teman-teman semua. Mari kita datang ke rumah Tuhan tidak dengan tangan hampa teman-teman. Kita mau bawa dengan penuh ucapan syukur. Mari sekali lagi kita mau satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan kami ya Bapa. Kami percaya tidak dengan tangan hampa kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik lewat ucapan syukur kami, persembahan yang sebentar lagi akan kami berikan ya Bapa. Biarlah hanya nama-Mu yang layak disenangkan, nama-Mu yang layak ditinggikan. Kami juga mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau sama-sama masuk dalam penyembahan kami saat ini. Kami butuh Engkau melawat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Setia Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah
ajak teman-teman untuk angkat tangan kalian di hadapan Tuhan saat ini. Kita mau sama-sama merenungkan setiap kebaikan yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Sungguh besar rencana Tuhan atas setiap kita teman-teman. Tanpa kita sadari, semua yang sudah Tuhan izinkan terjadi, itu adalah yang terbaik untuk setiap kita. Untuk itu saat ini aku mengajak teman-teman buka hati kalian di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau ambil waktu kita selama beberapa menit ke depan. Kita mau bawa setiap ucapan syukur kita. Kita mau terus bersyukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan atas setiap kita. Mari aku ajak teman-teman angkat kedua tanganmu. Kita katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, bersyukur padamu. Dengan apa balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Mari lebih lagi angkat pujiannya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Selamanya Tuhan, kasih-Mu tak pernah berubah atas setiap kami. Menaungi setiap kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita mau ambil waktu di hadapan Tuhan lebih lagi. Kita mau sembah Dia. Kami percaya Kau bekerja atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh merasakan
kehadiran-Mu di tengah-tengah setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk lawatan Tuhan, di setiap pujian yang kami naikkan, di setiap penyembahan yang kami naikkan. Kami percaya Tuhan Yesus, hanya Engkau satu-satunya pribadi yang layak menerima setiap pujian penyembahan kami. Saat ini Tuhan, kami mau sama-sama siapkan hati kami. Kami mau buka telinga kami ya Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu itu merupakan isi hati Tuhan atas setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sama saya kita katakan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Shalom semuanya, puji Tuhan. Pada sore hari ini kita masih terus diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah online. Teman-teman, kita bersyukur karena sampai dengan hari ini kita masih terus merasakan kebaikan Tuhan. Dan aku percaya semoga setiap kita terus mengambil sikap, kita mau selalu setia, kita mau selalu taat, kita mau selalu antusias. Walaupun mungkin keadaan saat-saat ini nggak menentu ya, tetapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam setiap kita. Amin. Mari setiap teman-teman yang ada dimanapun kalian berada saat ini, di rumah, di luar, atau mungkin ada yang masih kerja, yuk kita satukan hati, kita berdoa buat ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita tutup mata kita, mari setiap kita satukan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami sungguh bersyukur sampai dengan hari ini kami terus melihat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena anugerah-Mu sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat tubuh yang kuat, terima kasih buat pengajaran, terima kasih buat kebaikan, terima kasih buat tuntunan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, karena kami tahu tanpa Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Kami berdoa Bapa dimanapun kami berada pada saat ini. Kami mau siapkan hati kami siapkan pikiran kami Tuhan. Biarlah kami mau sama-sama belajar bagaimana kami mau lebih lagi untuk semakin hari semakin hidup dalam ketaatan. Terima kasih Bapa, biarlah pada sore hari ini Roh-Mu bekerja atas setiap kami, sehingga kami boleh sama-sama dibangkitkan, diberikan semangat yang baru, dan kami percaya sukacita damai sejahtera Tuhan juga melimpah bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Kami serahkan ibadah pada sore hari ini ke dalam taufik kuasa kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang sudah berdoa, kita mau sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Teman-teman, kita bersyukur banget sampai dengan hari ini. Kita masih terus antusias ya untuk ibadah, walaupun mungkin ada sebagian daripada kita udah merasa jenuh, merasa bosan karena ibadahnya online terus. Tapi teman-teman percayalah kalau kita punya respon hati yang benar di hadapan Tuhan dimanapun kita berada, Tuhan selalu hadir. Amin. Nah teman-teman, seperti yang kita udah simak dalam bulan ini, kita berbicara banyak tentang ketaatan, dan tema besarnya itu tentang ketaatan mendatangkan kekudusan. Dalam 2 minggu ini kita udah diperlengkapi dengan begitu luar biasa dari firman-firman kakak-kakak rohani kita ya, dari Ko Geri, dari Kak Angga. Firman yang begitu menguatkan, firman yang begitu memulihkan kita, mengingatkan kita bagaimana kita bisa untuk selalu ada sampai dengan hari ini, untuk bertahan, yaitu untuk hidup dalam ketaatan. Amin teman-teman. Nah pada sore hari ini juga aku mau ngebahas tentang ketaatan. Teman-teman sadar atau nggak sadar, sebenarnya dalam setiap kita, kehidupan sehari-hari kita hidup dalam ketaatan, benar nggak? Contohnya nih, misalnya kalau kalian di rumah, pasti ada peraturan-peraturan yang harus kalian ikuti, benar nggak? Kalian di sekolah, ada peraturan-peraturan yang harus kalian ikuti sebagai murid yang baik, ya kan? Terus di tempat kerja juga ada peraturan yang harus kalian taati. Begitu juga di gereja, apalagi di gereja selain kita harus mentaati Tuhan, kita juga harus mentaati pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam komunitas kita. Nah teman-teman, sebenarnya di saat kita mendengar kata taat, pasti yang pertama kali muncul di dalam pikiran kita tentang ketaatan itu ya udah pasti tentang segudang peraturan, benar gak? Mungkin ada sebagian orang juga yang bilang, wah kalau udah bilang ketaatan berarti tentang kebebasan yang dibatasin dan lain-lain sebagainya, benar gak? Tetapi sebenarnya teman-teman, saat-saat ini
kita juga dipaksa untuk taat. Yang paling berdampak besar yaitu di saat COVID-19 terjadi ini ya, kita dituntut untuk taat, untuk harus mengikuti protokol kesehatan. Benar gak teman-teman? Ya kan? Dimana-mana kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan, kita harus menjaga kebersihan, ya kan? Nah, teman-teman sadar atau nggak sadar sebenarnya setiap ketaatan itu pasti selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Benar gak? Karena sebenarnya gini, setiap peraturan dibuat sebenarnya untuk kebaikan kita. Contoh, misalnya kalau teman-teman naik kendaraan di jalan gitu ya kan, peraturan-peraturan yang ada di lalu lintas itu sebenarnya bukan membatasi kebebasan kita dalam berkendara, tetapi sebenarnya itu untuk kebaikan kita gitu loh. Bayangin teman-teman kalau misalnya nggak ada peraturan lalu lintas, mungkin kalian sembarangan aja bawa kendaraan, bener nggak? Dan akhirnya apa? Kalian bisa nabrak sana, nabrak sini, bener nggak? Sebenarnya ketaatan itu penting bukan untuk membatasi kebebasan kita, tetapi sebenarnya untuk membuat kita semakin hari semakin bisa belajar yang namanya kedisiplinan, teman-teman. Ya kan? Kayak misalnya awal-awal baru COVID, ya kan? Disuruh pakai masker, rasanya agak gimana gitu ya, agak aduh apa sih pakai masker, lebay banget gitu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu berbulan-bulan, termasuk saya ya, awal-awal saya juga merasa aduh kayaknya kok kenapa harus pakai masker, harus cuci tangan segala macam, aduh kayaknya repot banget gitu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu dengan kesadaran kita sendiri, akhirnya kita mau gitu menggunakan masker setiap hari. Bahkan sekarang kalau misalnya kalian keluar kemana-mana nggak pakai masker, itu rasanya kayak berdosa banget, benar gak? Nah, jadi teman-teman di sini intinya gini, ketaatan tuh harus punya kemauan, ketaatan tuh harus punya tindakan juga gitu loh. Jadi ketaatan tuh harus dilatih setiap hari teman-teman, ya kan? Nah, teman-teman kalau misalnya kita mau belajar bagaimana kita bisa hidup taat, ya kan? Nah, jadi sekarang tuh pilihan kita tuh cuma ada dua. Kalian mau taat atau enggak, gitu aja. Nggak ada di tengah-tengah gitu. Dalam setiap peraturan, pilihan kalian cuman ada dua. Kalian mau taat atau enggak. Benar nggak? Sama dengan kehidupan kerohanian kita, teman-teman. Kalau misalnya yang tadi saya udah sebutin dalam kehidupan sehari-hari kita, di rumah, di kantor, di lalu lintas, ya kan? Di protokol kesehatan pun ada ada peraturan-peraturan harus kita taati. Sama dengan kehidupan kerohanian kita juga. Nah, teman-teman, ayo kita sama-sama buka firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Kalau misalnya kalian nggak lagi pegang Alkitab, kalian bisa lihat di layar handphone kalian. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan di situ ada bilang, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Nah, di ayat 14 itu ada kata perintah. Yang tadi di situ di ayat 14 dibilang apa? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, teman-teman. Jadi kita semua juga tahu kalau ketaatan itu nggak muncul secara instan gitu kan. Nggak tiba-tiba kamu bisa taat sendiri, nggak. Teman-teman, ketaatan tuh harus dihidupi. Sama-sama katakan dihidupi. Nah, artinya ada usaha dari kita untuk bisa hidup dalam ketaatan. Benar gak? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu ketaatan? Ketaatan adalah kesanggupan kita untuk tetap memilih apa yang benar di saat pilihan yang salah sangat menarik dan kesempatannya sangat terbuka. Nah, kalau misalnya tadi kita udah baca, di situ dibilang apa? Ketaatan adalah kesanggupan kita untuk tetap memilih apa yang benar di saat pilihan yang salah begitu menarik dan kesempatannya sangat terbuka. Mungkin kalau cuman ngebaca aja gampang, benar gak teman-teman? Tetapi ngelakuinnya, prakteknya itu puji Tuhan, haleluya, susahnya minta ampun. Benar apa benar? Ya kan?
Nah, apalagi saat-saat seperti ini teman-teman, saat-saat keadaan-keadaan yang lagi nggak menentu ya kan, perekonomian yang lagi kacau, kehidupan kita juga mungkin ada yang sebagian kita lagi kacau, keluarga kita lagi kacau, studi kita lagi kacau ya kan, pekerjaan kita juga mungkin lagi kacau ya kan, karena ada beberapa orang yang harus kehilangan pekerjaannya. Nah, mungkin ada juga sebagian yang bilang, aduh COVID ini kapan selesainya, bener nggak? Mungkin kesempatan-kesempatan untuk kita nggak taat saat ini ya terbuka lebar gitu loh. Teman-teman, kalau kemarin-kemarin beberapa minggu yang lalu, kalau teman-teman ada ikut ibadah yang dibawain sama Ko Daniel William bilang apa, kekudusan saat ini jadi naik harganya. Tapi pada sore hari ini aku juga mau bilang bahwa ketaatan juga akhir-akhir ini lagi naik harganya teman-teman. Ya kan? Karena jujur saat-saat seperti ini mungkin kita bisa lebih memilih untuk lebih memilih untuk kita, udahlah, ngapain juga sih gue berharap sama Tuhan, toh keadaan juga belum berubah. Ngapain sih gue harus taat sama Tuhan, toh juga kehidupan gue nggak berubah. Ya kan, keluarga gue masih kacau, perekonomian gue masih kacau, ya kan, kerjaan gue masih kacau, segala sesuatunya masih kacau, ngapain gue taat sama Tuhan. Tetapi teman-teman, ya kan, kalau misalnya daging kita udah bilang kita disuruh nyerah, kita disuruh kecewa sama keadaan kita, ingat teman-teman, justru di saat inilah kita perlu Tuhan. Justru di saat inilah kita harus taat, karena kita tahu di tengah badai sekalipun, dalam setiap masalah dalam kehidupan kita sekalipun, ada Tuhan selama kita masih terus taat dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa bersama dengan kita untuk melewati berbagai musim dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah teman-teman, sekarang pertanyaannya gimana sih buat ngelatih ketaatan kita gitu loh. Nah kalau saya pribadi teman-teman, saya belajar taat itu dari dua hal. Yang pertama itu respon hati. Katakan respon hati. Nah teman-teman, karena respon hati kita itu menentukan sejauh mana kita bisa taat. Aku ada satu video yang akan kita tonton sama-sama. Teman-teman bisa lihat dan pelajari apa yang bisa kita renungin dari video ini. Dozo. ご親切いね。いえ。君、今朝はありがとう。今朝の。いい日を過ごしてるかい？面接失敗しちゃった。いやー、君は大丈夫。大丈夫だよ。ありがとうございます。後ろにね、掃除なんかしちゃって。急いでください。さあ兄さん、もう社長室戻ろう。そうだな。さあ会長、もうお遊びはやめましょう。そうじゃな。ね、なかなかね。Nah teman-teman, dari apa yang tadi kita barusan nonton, kira-kira kalian dapat apa nih? Ada nggak pesan yang disampaikan lewat video itu? Kalau aku dapatnya gini, yang aku dapat dari video itu ya, pesannya itu tentang respon hati kita yang benar teman-teman, ya kan? Awalnya tuh cewek udah tulus hati gitu kan, tolongin bapak itu gitu kan, untuk bapak itu dikasih duduk gitu kan. Tetapi setelah dia pergi ke kantor, dia interview, akhirnya dia ketemu sama bapak itu lagi yang jadi tukang cleaning service. Dia berharap bahwa
cleaning service itu adalah bapak itu adalah seorang direktur, tetapi kenyataannya malah enggak gitu loh. Nah, jadi di sini teman-teman kita bisa belajar satu hal, terkadang di saat kita melakukan sesuatu gitu kan, mungkin kebaikan kita, ketaatan kita ya kan, kelakuan kita atau apa yang kita lakukan sama orang lain gitu loh. Kita seringkali pengennya tuh dapat balasan yang seimbang gitu loh. Dan akhirnya kalau misalnya balasan itu kita nggak dapetin, kita kecewa teman-teman. Benar nggak? Di saat kita taat nih sama orang, kita berharap misalnya kita dapat sesuatu dari orang itu, tetapi ternyata di saat kita udah taat kok kayaknya kita nggak dapat apa-apa dan kita merasa kita rugi, dan disitulah kita mulai kecewa. Benar nggak teman-teman? Nah, dan inilah yang menjadi permasalahan kita. Seringkali kita sulit mengasihi, kita sulit berbuat kebaikan, kita sulit taat karena kita merasa apa? Karena kita merasa kita perlu dapat balasan dari semua itu. Teman-teman, sebenarnya respon hati yang benar untuk hidup dalam ketaatan adalah di saat kamu taat dan kamu nggak mengharapkan apapun gitu loh. Kalian tahu yang kalian lakukan itu tulus dari hati kalian, bukan karena kalian taat ingin mendapatkan sesuatu yang ujung-ujungnya nanti kita sama-sama kecewa teman-teman. Nah teman-teman, kita sama-sama buka ayat dulu yuk di Kolose 3 ayat 22 sampai 23. Kita mau sama-sama belajar untuk memiliki respon hati yang benar. Kita sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Teman-teman, firman di sini benar-benar mengingatkan setiap kita bahwa di saat kita melakukan ketaatan, kita lakukan itu bukan cuma untuk menyenangkan hati mereka di saat kita lakukan ketaatan di depan mereka, teman-teman, tapi kita diajar Tuhan untuk melakukan ketaatan dengan tulus seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah ini nih respon hati yang ini yang aku maksud teman-teman. Di saat kita melakukan kebaikan, di saat kita melakukan kesetiaan, di saat kita menyebarkan kasih, di saat kita mencoba hidup dalam ketaatan, kita lakukan itu dengan tulus teman-teman. Dalam artian kita tidak meletakkan harga apapun untuk itu, ya kan? Namanya manusia, wajar. Mungkin ada sebagian kita bilang bahwa aku tuh masih berharap sih, aku pengen taat supaya aku disayang, ya kan? Aku pengen taat supaya aku tuh dihargai. Enggak teman-teman, memang benar kita masih manusia yang mungkin punya keinginan seperti itu. Tetapi teman-teman, firman Tuhan berkata apa? Kita harus melakukan ketaatan dan hidup dalam ketaatan dengan hati yang tulus. Jangan ada embel-embel di belakangnya yang nanti akhirnya bikin kita kecewa sendiri gitu loh. Ya teman-teman, jadi di sini kita belajar untuk memiliki respon hati yang benar. Di saat kita dalam kehidupan kita untuk hidup dalam taat, kita harus hidup dalam ketaatan tanpa punya agenda-agenda lain gitu loh. Selain kita lakukan hanya untuk Tuhan aja gitu loh. Nah ini yang harus kita terus latih ya teman-teman, karena nggak gampang. Saya juga latih ini bertahun-tahun ya kan, dimana terkadang di saat aku melakukan sesuatu atau aku merasa mungkin aku harus mentaati pemimpin ya kan, atau orang-orang yang diletakkan di atas kita, mungkin masih ada agenda-agenda di dalam itu ya ketaatan aku gitu loh. Dan itu yang Tuhan pengen terus beresin gitu loh. Jangan sampai kita lakukan itu ujung-ujungnya jadi nggak tulus teman-teman. Nah sampai dengan saat ini pun saya tetap belajar gitu loh, walaupun sulit, tapi setidaknya saya mau selalu belajar punya respon hati yang benar. Nah teman-teman, tadi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kita harus memiliki respon hati yang benar. Selanjutnya yang kedua, kita harus memiliki mindset yang benar. Katakan mindset yang benar. Nah teman-teman, di dalam mindset ini ada dua tipe mindset. Yang pertama itu fixed mindset, yang kedua growth mindset. Nah teman-teman, perbedaannya apa? Izinkan aku jelasin ya. Kalau yang pertama itu fixed mindset, itu orang yang punya pemikirannya sendiri. Dia merasa sudah tahu, tidak mau membuka diri untuk belajar hal yang baru, susah menerima saran apalagi kritik. Dia tipikal orang yang sombong karena merasa lebih tahu dari orang lain, dan susah untuk dipimpin karena merasa apa yang dilakukan sudah benar dan tidak mau berubah dan lain sebagainya.
Itu yang tipe kalau misalnya kita memiliki fixed mindset ya. Nah kalau misalnya yang kedua itu growth mindset, itu dia tipenya tuh orang yang punya kemauan untuk belajar, selalu membuka diri untuk menerima masukan dan kritik gitu ya dari orang lain, terus merasa selalu bodoh sehingga perlu selalu banyak belajar, terus mudah dipimpin karena keinginannya untuk berkembang itu besar, dan mau menerima kesalahan dan lain sebagainya. Nah teman-teman, dari kedua ini mari kita mau sama-sama cek. Kita nggak lagi menghakimi siapa-siapa ya, tetapi kita sedang mengintrospeksi diri kita. Apakah kita memiliki fixed mindset atau growth mindset gitu loh. Nah kalau misalnya kita untuk hidup dalam ketaatan, aku rasa kita perlu growth mindset. Orang-orang yang mau selalu berkembang, orang-orang yang mau selalu diajar, orang-orang yang mau selalu dipimpin, ya kan? Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang mau menerima kritikan dan saran, orang-orang yang mau terima masukan gitu loh. Bukan orang yang memiliki fixed mindset yang sulit banget dibentuk, sulit banget dipimpin karena merasa sudah tahu. Teman-teman, benar yang apa tadi Gary pernah bawain tentang ketaatan, kita perlu kerendah hatian, ya kan? Karena tanpa kerendah hatian akan sulit banget kita untuk dipimpin sama pemimpin kita. Jadi jatuhnya kita tuh sulit untuk taat gitu loh. Kalau misalnya kita bilang kita taat sama Tuhan, tetapi kita juga nggak mau belajar untuk taat sama pemimpin, perlu dipertanyakan ketaatan kita gitu loh. Ya, teman-teman. Terus langkah praktisnya gitu loh. Langkah praktisnya untuk hidup dalam ketaatan apa sih? Yuk kita sama-sama buka di Lukas 16 ayat 10. Firman Tuhan di situ ada bilang, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Katakan amin. Untuk belajar taat, mulai aja dulu dari hal-hal kecil. Dari kebiasaan-kebiasaan kita teman-teman, ya kan? Yaitu yang tadi aku udah ingetin, dari hal-hal kecil aja. Dari respon hati kita sama mindset kita. Nah, dari mana mindset sama respon hati kita dibentuk? Ya dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita perkatakan, dan apa yang kita percayai teman-teman. Makanya hati-hati banget saat-saat ini, ya kan? Karena sosial media, info, YouTube atau apapun itu, podcast, segala sesuatu yang bisa kita dengar, kita lihat, ya kan? Nah, itu harus kita pandai-pandailah memilih mana yang baik dan mana yang nggak baik gitu loh. Kalau misalnya kalian tahu beberapa konten yang kerjaannya tuh suka nyinyir, kerjaannya tuh cuman kayak menyebarkan kebencian atau apapun itu, ya jangan terlalu banyak follow-follow yang begituan. Ingat kata Kak Angga bilang, apa yang kita follow itulah yang nanti membentuk karakter kita. Dan hati-hati teman-teman, ya kan? Apa yang kita follow, apa yang kita lihat, apa yang kita percayai dan kita isi dalam hati kita dan pikiran kita, itulah yang akan terus membentuk kebiasaan kita. Nah, kalau misalnya kita mau memiliki ketaatan dalam kehidupan kita, ya cobalah isi-isi sesuatu yang positif gitu loh. Sesuatu yang bisa membangun, sesuatu yang bisa membuat kita semakin punya iman yang kuat gitu lah ya, bukan malah mencari-cari info atau melihat sesuatu yang melemahkan iman kita. Ya, teman-teman. Jadi, kesimpulannya apa? Intinya gini teman-teman, di dalam ketaatan kita tuh terus belajar gitu loh. Nggak ada yang instan ya kan, kita harus selalu belajar setiap hari untuk hidup dalam ketaatan. Mungkin di saat kita menjalani ketaatan ya, kita akan ketemu banyak kali kegagalan gitu loh teman-teman. Ya kan, di saat kita belajar taat rasanya sulit banget teman-teman, karena begitu banyak rintangan. Tetapi percayalah teman-teman, di saat kita gagal, coba lagi, dan coba lagi. Intinya ketaatan adalah komitmen dan waktu gitu loh. Hanya waktu yang bisa menjawab ketaatan kita ya kan teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kalian merasa saat-saat ini kalian sulit banget taat gitu loh ya. Kalian sulit banget taat sama Tuhan, sulit banget taat sama pemimpin. Ayolah kita belajar untuk selalu punya kerinduan. Kita yakin kita bisa karena Tuhan yang mampukan kita gitu loh, bukan karena kekuatan kita, ya kan? Nah, mulai dari setiap hari aja, dari hal-hal kecil aja. Taati hal-hal kecil dalam kehidupan kita.
Ya kan? Kalau misalnya kita sebagai anak, cobalah belajar untuk taat sama orang tua. Kalau kita sebagai murid, bagaimana kita mentaati guru kita. Kalau kita sebagai karyawan, bagaimana kita mentaati manajer kita. Dan begitu juga kita teman-teman sebagai anak-anak rohani, bagaimana kita belajar untuk taat sama pemimpin-pemimpin yang Tuhan letakkan dalam kehidupan kita. Ya kan? Nah, ayat yang terakhir teman-teman, ayo kita sama-sama buka di Yohanes 15 ayat 16. Kita sama-sama baca dengan keras ya, karena firman ini bukan cuma untuk saya, tetapi untuk semua, gitu loh. Ya, yuk kita sama-sama baca dengan keras. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah teman-teman, ayat ini udah jelas banget bilang bahwa setiap kita adalah sahabat-sahabatnya Tuhan. Itu sebuah kehormatan yang luar biasa, benar gak? Nah jadi ayo sama-sama kita berjuang teman-teman. Bangun lagi hubungan kalian sama Tuhan. Mungkin jam-jam doa kalian, ya kan, bangun lagi habit kalian yang dulu kalian lakukan. Baca firman, ya kan, berdoa, puji-pujian, penyembahan sama Tuhan, ya kan. Terus ikuti ibadah-ibadah yang ada, ya kan. Ikut FC teman-teman kalau misalnya kalian merasa udah jauh sama Tuhan karena keadaan yang gak menentu ini selama COVID, selama gereja gak buka juga, kalian jadi punya begitu banyak waktu luang di rumah dan akhirnya kalian merasa jenuh, ya, merasa bosan sama aktivitas-aktivitas kalian dan akhirnya kalian memilih untuk meninggalkan Tuhan. Ayo teman-teman, pada sore hari ini ingatkan diri kita bahwa kita harus hidup dalam ketaatan. Karena teman-teman, pada akhirnya setiap apa yang kita lakukan, bahkan kehidupan kita untuk menjalani ketaatan ini pun, ya kita pertanggungjawabannya cuma sama Tuhan, benar gak? Bukan sama manusia. Jadi ayolah teman-teman semuanya, aku mau ajak setiap kita kembali bangkit, kembali semangat, bangun lagi komitmen. Nanti setelah COVID ini berlalu, kalau Tuhan izinkan kita boleh kembali sama-sama berkumpul lagi, kita boleh sama-sama berfellowship lagi, kita boleh sama-sama ibadah bareng lagi, kita masih ditemukan sebagai orang-orang yang setia, kita ditemukan menjadi orang-orang yang tetap taat, walaupun mungkin begitu banyak rintangan yang udah kita hadapi, kita mau jadikan itu sebagai proses dalam kita menjalani ketaatan. Katakan amin. Yuk teman-teman, kita arahkan hati kita kepada Tuhan saat ini. Kita tutup sharing kita pada sore hari ini. Walaupun mungkin perkataan-perkataan atau sharing yang aku sampaikan terbatas, tetapi semoga kalian semuanya dapat sesuatu dan kita mau sama-sama belajar. Amin. Yuk kita satukan hati, kita tutup ibadah kita pada sore hari ini. Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya pesan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini itu untuk setiap kami Bapa. Bentuk kami Tuhan agar kami mau selalu belajar. Tuhan, pada saat ini kami meminta biarkan roh-Mu Tuhan Kau curahkan bagi setiap kami. Aku juga berdoa Tuhan, Kau curahkan roh-Mu bagi setiap teman-teman kami ya Tuhan. Dimanapun Tuhan teman-teman kami berada pada saat ini yang mungkin gak mengikuti ibadah ini Tuhan. Yang mungkin selama ini mereka sedang mengalami pergumulan dan mereka mulai menjauh. Kami berdoa biarlah roh Tuhan menuntun mereka kembali. Kami berdoa Tuhan, kami mau semakin hari kami semakin hidup taat di hadapan-Mu. Walaupun kami tahu sebagai manusia kami seringkali terbatas Tuhan, tapi kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa dan tidak terbatas. Kami percaya Engkau sanggup Tuhan untuk mengangkat kami. Engkau sanggup Tuhan untuk memulihkan kami, dan kami percaya biarkan roh-Mu terus berapi-api dalam hidup kami Tuhan. Biarkan setiap kami Tuhan ditemukan Tuhan untuk selalu setia dan taat kepadamu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya Kau terus urapi setiap kami Tuhan. Kau berikan kami minyak yang baru agar setiap kami dapat semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin bergantung, semakin berserah hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita anak-anak Youngster, anak-anak GC dan semua teman-teman yang mengikuti ibadah pada sore hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin.